Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma fayassir wa la tu'assir wanfa' wa barik warham bi rahmatika ya arhamar rahimin. Alhamdulillah, pada kesempatan pagi hari ini Allah Subhanahu wa taala telah mempermudah bagi kita semuanya dan memberikan taufik kepada kita untuk kita dapat bersua di tempat yang semoga berkenan kiranya Allah Subhanahu wa taala untuk selalu melimpahkan pada tempat ini beserta siapapun yang terlibat di tempat ini dengan rahmat dan dengan barakah. Allahumma amin. Dalam rangka kajian rutin bulanan yang diadakan oleh Yayasan Nurul Iman dan dalam rangka tawasi bil haqqi dan tawasi bis sabri dan talabul ilmi syar'i. Kalau tadi dikatakan oleh Rais Jalsah sama muqaddim kita meskipun turun hujan, kalau saya bilang alhamdulillah turun hujan. Isyarat meskipun turun hujan, biasanya kalau turun hujan sepi, atau enggak? Ya. Biasanya kalau turun hujan yang hadir nggak banyak dan sepi. Mestinya kalau turun hujan tetap, kalau sepi itu kalau sudah turun peluru. Ya. Kalau hujannya peluru, monggo silahkan nggak hadir. Tapi kalau hujannya air, ya janganlah nggak hadir. Ya. Jangan nggak hadir. Tapi alhamdulillah, semoga kehadiran kita di tempat ini tercatat sebagai amal soleh kita bersama, menjadi salah satu pemberat mizan dan timbangan hasanat kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala, dan berkenan kiranya Allah dengan upaya dan usaha taqarrub kita kepada Allah ini, agar Allah berkenan mengampunkan dosa kita dan mengangkat derajat kita, mengajarkan kepada kita apa yang belum kita ketahui dan mengingatkan bagi kita apa yang telah kita lupakan. Allahumma amin. Ikhwati wa akhwati fiddin rahimani wa rahmakumullah. Saya mulai pembicaraan dengan suatu kenyataan, fenomena, realita yang sekarang ada, tidak bisa dipungkiri oleh siapapun yang memikirkan maslahat umat. Karena ini sekolah ya, sekolah. Kemudian kemarin saya bincang-bincang sama akhi Ustadz Zainal, beliau meminta saya untuk datang memberikan tausiah barang beberapa menit di sini untuk para guru dan karyawan. Dan di sini adalah lembaga pendidikan. Nah, realita yang ada sekarang dari generasi muda kaum muslimin, putra kita, putri-putri kita di belahan bumi manapun dari negeri Indonesia, minimnya paling tidak ini, itu persentase yang tidak kecil atau bahkan persentase besar di antara mereka terkena musibah. Ini baru mulai kok sudah ngejak bicara yang gak enak ini. Nggak apa-apa, nggak apa-apa. Karena ini realita. Apa itu musibahnya? Musibah itu bukan longsor, banjir, gunung meletus, berapi meletus, tsunami, ya. Kehilangan kecintaan, ayahnya meninggal, ibunya meninggal, suaminya meninggal, istrinya meninggal, tidak.
Tidak. Tapi hakikat musibah itu ketika terjadi suatu musibah pada din. Pada din. Sebagaimana kata seorang ahli hikmah, Abunayya, inna minar rijali bahimatan fi suratir rajulis sami'il mubsir fatinun bikulli musibatin fi malihi wa idza usiba bidinihi lam yash'uri. Abunayya, duhai anak mungilku, duhai anak mungilku, sesungguhnya ada orang-orang jantan tetapi penampilannya ataupun zahirnya, bukan penampilan zahir, tapi akhlaknya yang nampak, akhlaknya yang zahir, karena orang itu dinilai dengan akhlaknya. Jadi kalau mau dibahasa singkatnya, penampilannya dan zahirnya. Seperti hewan, penampilannya dan zahirnya dan nampaknya seperti hewan, maksudnya akhlaknya, tasarrufnya, kelakuannya, tingkah lakunya seperti hewan, namun dia dalam bentuk manusia yang bisa melihat dan bisa mendengar. Bahimatan fi suratir rajulis sami'il mubsiri. Loh, kenapa kok begitu? Fatinun bikulli musibatin fi malihi. Sangat jeli merasakan segala musibah yang menimpa hartanya. Sangat jeli merasakan musibah yang menimpa hartanya. Itu kalau dari saldonya kurang 1.000 aja, ya tahu. Kita nomor rekening aja nggak hafal, malah nggak punya rekening, betul nggak? Nggak ada yang jawab. Kenapa? Hafal semua soalnya. Jadi sangat jeli dengan setiap musibah yang menimpa hartanya. Namun jika tertimpa musibah pada dinnya, dia tidak merasa. Namun jika tertimpa musibah pada dinnya, pada agamanya, dia tidak merasa. Yang dimaksud dengan dinnya, kalau tertimpa musibah pada dinnya, din itu bukan agama, ajaran agama yang umum, tidak, tetapi din pribadinya dia, praktek beragamanya dia itu, praktek menjalankan agamanya. Apabila terkena musibah pada praktek menjalankan agamanya, pada praktek ibadahnya, dia tidak merasa. Turu keliwatan, bangun pas adzan subuh, bahkan naudzubillah setelah adzan, atau bahkan setelah sholat, adem ayem. Senin sama Kemis bangunnya subuh itu adem ayem, dan nggak puasa lagi, nggak sahur. Kehilangan 1 juz seharinya atau setengah juz seharinya itu adem ayem. Kehilangan kebiasaan sedekah 1.000, 2.000, 5.000, 10.000 tiap harinya, adem ayem. Kehilangan urusan din pada pribadinya atau tanggung jawab dia di skop yang lebih luas. Keluarganya gak pandai dalam din, dia adem. Masyarakatnya kurang pandai, bahkan naudzubillah bodoh dengan din, dia juga gak merasa terketuk, gak merasa bersalah, adem ayem. Tapi kalau kurang dari rekeningnya, mabur. Kalau berkurang haknya, Pak Zainal ngomongnya, bulan ini Anda yang bergaji 5 juta, ada yang gaji 5 juta? Gak ada? Sian, bentar lagi insya Allah. Kurang banget. Duh, kalau gini kan aminnya kenceng. Nggak, soalnya bapak-bapak ini tanggung jawab, Bu. Tanggung jawab. Yang kedengeran amin nggak di sini.
Dari sini kurang aminnya. Yang tanggung jawab soalnya yang gini. Beliau-beliau ini yang tahu. Yang gajinya umpamanya berapa? 3 juta. Katanya Pak Zainal, maaf untuk bulan ini gaji cuma 1,5 juta. Itu kira-kira gimana? Yang sini juga nggak seberapa itu. Ini yang sini. Dak-dikduk, kenapa tanggung jawabnya besar? Ya memang begitulah Allah Subhanahu wa taala menciptakan manusia. Menciptakan manusia punya hawa, nafsu, ya, yang diletakkan oleh Allah Subhanahu wa taala pada dirinya. Yang selalu menjegal dia, yang selalu menyeret dia kepada perkara-perkara yang bukan sekedar tidak manfaat bagi dirinya di dunianya dan di akhiratnya, justru bermadarat. Tapi realnya hawa nafsu itu dituruti. Nasallahu alaihi. Padahal dia tahu kalau ini hawa nafsu, dan dia sangat tahu kalau hawa nafsu itu diikuti membahayakan. Wa man adhallu mimman ittaba'a hawahu bighairi huda minallah. Siapa yang lebih sesat daripada mereka yang selalu mengikuti hawa nafsunya dengan tanpa petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Enggak ada yang lebih sesat dari itu, ya. Dan setiap yang mengikuti hawa nafsu pasti dia meninggalkan huda, petunjuk dari Allah. Sudah pasti. Makanya hakim tadi, seorang hakim dan seorang alim tadi mengatakan ada manusia dalam bentuk penampilan manusia, tetapi hakikatnya dia tak lain dari hewan-hewan ternak. Kenapa? Karakternya itu sama. Urusan hidupnya hanya dirinya sendiri yang bisa mengenyangkan perutnya dan yang bisa mengenyangkan syahwatnya. Sedang urusan lain dia nggak banyak mikir. Sedangkan manusia jelas berbeda daripada hewan. Diberi oleh Allah Subhanahu wa taala akal, tempat untuk berpikir, ya. Akal Anda di mana? Maaf. Akal-akal kita itu di mana toh? Ya, alhamdulillah. Walaqad dzara'na li jahannama katsiran minal jinni wal insi lahum qulubun la yafqahuna biha. Kami telah menciptakan jumlah yang besar dan yang banyak dari golongan jin dan manusia untuk dimasukkan ke dalam jahanam. Diciptakan untuk dimasukkan ke dalam jahanam. Jangan tanya kepada saya, loh kenapa kok diciptakan? Padahal Allah mengabarkan kepada kita, Allah menciptakan mereka untuk dimasukkan jahanam. Kok zalim amat? Jangan itu hawa. Kalau enggak, itu wahyunya iblis dan anteknya. Hati-hati, jangan sampai diikuti. Karena setiap penghuni jahanam nantinya masuk ke dalam jahanam gara-gara kemauannya dia sendiri. Dan kalau dia diberitahu jangan begitu, dia enggak akan terima. Dan kalau dia dinasihati, nasihatnya akan tertolak. Kalau dia dipaksa, tetap hatinya cenderung kepada jahanam. Itulah adanya. Silahkan nanti dicari sendiri ya. Makanya saya sebut, Allah berfirman, kami telah menciptakan jumlah yang banyak dari golongan jin dan manusia untuk menjadi penghuni jahanam. Walaqad dzara'na li jahannama katsiran minal jinni wal ins. Gara-garanya apa? Lahum qulubun la yafqahuna biha. Mereka mempunyai hati sanubari, yaitu akal, tidak digunakan untuk fiqh, untuk memahami din. La yafqahuna biha, tidak mau untuk berpikir dengannya. Kemudian punya mata tidak digunakan untuk memandang yang baik dan yang benar, dan punya telinga juga tidak digunakan untuk yang baik dan yang benar pula. Nasallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala melindungi kita dari hal tersebut. Allahumma amin. Baik. Jadi karakternya sama, ketika karakternya dan sifatnya sama, lah apalah fungsinya jasad? Fungsinya jasad itu apa? Pembeda antara kita dengan hewan itu karena kita punya akal bisa membedakan mana yang baik, mana yang buruk, dan kita memilih mana yang baik. Tapi kalau kemudian kita diberi akal, kalau ada orang yang diberi akal kemudian tidak
tidak memilih yang terbaik padahal dia bisa membedakan mana yang baik dan mana yang buruk, maka dia seperti an'am, seperti hewan-hewan ternak, balhum adall, dan justru mereka itu lebih sesat lagi. Nggak ada hewan ternak, sapi, kambing, kerbau, apalagi unta, kok kemudian tidak bertasbih kepada Allah, itu nggak ada. Nggak beribadah kepada Allah dengan baik, itu nggak ada. Semuanya bertasbih. Wa im min syai'in illa yusabbihu bihamdih walakin la tafqahuna tasbihahu. Tidak ada sesuatu yang ada di jagat raya ini kecuali bertasbih kepada Tuhannya, namun kalian itu tidak paham bagaimana mereka terus bertasbih. Ini bertasbih, sedangkan mereka yang kafir, mereka yang musyrik, mereka yang munafik, mereka yang zalim pada dirinya sendiri, jasadnya bertasbih, tapi kemudian jasad yang bertasbih itu dipaksa olehnya dengan kemauan dirinya, dengan mengikuti petunjuk-petunjuk hawa nafsu untuk meninggalkan kebaikan, mengarah kepada kejelekan. Makanya yang kufur, yang musyrik, yang diciptakan oleh Allah untuk menjadi penghuni neraka, mereka hakikatnya lebih sesat daripada hewan ternak. Saya nggak katakan muslimin loh ya, saya nggak katakan muslimin. Tapi gini, ayo kembali lagi. Jadi generasi muda kaum muslimin hari ini, prosentase yang nggak sedikit dan nggak kecil dari mereka itu fikihnya terhadap din minim. Kefahamannya terhadap din itu sangat minim. Ketika fahamnya terhadap din sangat minim gara-gara minim ilmunya, akhirnya sikapnya juga jadi sikap-sikap yang enggak terpuji, sikap yang buruk. Dan ini menjadi tanggung jawab bagi kaum muslimin yang tahu untuk merubah semuanya, untuk memperbaiki yang rusak. Untuk memperbaiki yang rusak. Generasi muda, anak-anak kecil maupun anak-anak yang sudah menjelang dewasa, masuk umur dewasa, ya, itu yang pertama dan utama jadi tanggung jawab orang tua. Yang kedua, saya dan Anda. Kita ini guru, kita ini pendidik. Ustaz, enggak semua di sini guru dan pendidik, saya tahu. Anda karyawan toh, dari mulai yang cleaning service sampai yang mana yang kerjanya apa saja di sini, tetap jadi guru. Karena Anda bekerja di mana? Lembaga pendidikan, nggak main-main tuh. Wong Anda nggak bekerja di lembaga pendidikan saja, Anda guru kok. Ayo, Anda itu guru, harus mengajar yang baik-baik dengan kata Anda dan dengan sikap-sikap dan perbuatan Anda. Dan mukmin satu dengan yang lain itu saling mengajar, satu dengan yang lain saling menasihatan. Wal mukminun ba'dhuhum awliya'u ba'd, ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar. Orang-orang mukmin satu dengan yang lain itu sama, erat, saling gandeng menggandeng, saling menguatkan, memerintah kepada yang ma'ruf dan mencegah dari yang mungkar. Apa toh taklim yang lebih besar daripada amrun bil ma'ruf dan nahyun 'anil munkar? Itu tugasnya kita seorang mukmin, meskipun kita bukan guru, apalagi karyawan di sekolah seperti ini. Ini bukan sekolah kita, sekolah Tsanawiyah, Aliyah. Oh, SD ya. Ini SD Islam kan? Namanya juga Nurul Iman. Dan Anda jangan jangan menilai rendah dan ringan. Insya Allah baiknya dan kokohnya orang-orang dewasa dari kaum muslimin itu dari didikan-didikan SD, TK, PAUD, TK dan SD-nya kaum muslimin. Kalau Anda mampu mendidik peserta didik Anda di tempat ini dengan yang terbaik, anak-anak itu keluar dengan persentase besar, semuanya berakhlak beradab. Lalu tentunya nggak cukup cuma Nurul Iman, yang lain juga begitu. Beberapa sekolah-sekolah yang lain di level-level paling rendah
yaitu TK, SD dan Tsanawiyah ataupun SMP-nya dan aliyah. Itu kalau bisa mendidik anak-anak jadi bermoral, berakhlak, beradab, kedepannya insya Allah berubah segalanya dari apa yang Anda lihat dan apa yang Anda saksikan di Indonesia. Berubah sampai alam ciptaan-ciptaan Allah Subhanahu wa taala yang ada ini juga akan berubah. Apa yang kita dengarkan dari bencana-bencana alam yang sekian banyaknya itu? Oh, itu kan fenomena alam itu. Itu kan memang begitu adanya. Oh, ngawur. Ya, sepengetahuan perhitungan ilmiah kita ya begitu. Tapi jangan dikira nggak ada sebab. Mereka itu semuanya ciptaan Allah. Dan mereka ketika diperintah oleh Allah untuk datang, langit dan bumi diperintah oleh Allah Subhanahu wa taala untuk datang kepada Allah, mereka mengatakan ataina ta'iin. Kami berdua datang kepada Engkau ya Allah, taat, pasrah. Jangan dikira bumi yang kita pijak ini tidak tahu tentang kita. Jangan dikira kolong langit di mana kita hidup di bawahnya lalai dari kita. Jangan. Kalau saya dan Anda ini jadi orang-orang yang saleh, ditakdirkan oleh Allah, dipanggil oleh Allah untuk kita kembali kepada Allah, wafat, meninggal, itu bumi tempat Anda sujud itu nangis, ngerti nggak? Tahu ya? Langit tempat Anda bernaung di bawahnya itu sedih. Langit fama bakat alaihimus sama wal ardu wa makanu munfarid. Ketika Allah menghancurkan mereka itu dulu, bumi tidak ada satupun di antaranya yang menangis, dan langit pun tidak ada yang menangis. Gak ada yang sedih dengan matinya orang-orang yang kafir, orang-orang yang musyrik, orang-orang yang munafik, orang-orang yang zalim. Gak ada yang sedih. Sebaliknya gembira dia. Sedang kalau yang wafat orang-orang mukmin, orang-orang yang muslim, nah itu sedih dia. Jadi mereka semuanya akan berikan kesaksian-kesaksian. Mereka ini tahu, mereka ini merasa baiknya negeri kita dengan baiknya siapa yang tinggal di negeri ini. Dan baiknya orang-orang dewasa, insya Allah secara matematis loh ya, secara matematis itu dengan baiknya ini nih, anak-anak kecil-kecil begini nih yang Anda ajar di sini. Kalau kita mengajarnya dengan penuh keikhlasan, kita mengajarnya dengan penuh tanggung jawab, kita sendiri bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, jadi suri tauladan yang bisa mereka saksikan, mereka lihat dan bisa mereka adopsi dari kita segalanya. Beginilah kita beribadah, beginilah kita takut kepada Allah, beginilah kita berakhlak, beginilah kita tawadhu, beginilah kita berbuat macam-macam dari kita. Jadi semuanya insya Allah secara matematis. Ya saya tahu Nuh alaihi salatu wassalam itu kurang apanya? Kurang apanya dari adabnya, akhlaknya, imannya, takwanya kepada Allah, kurang apanya? Anaknya jadi apa? Anaknya? Iya, bajindul kalau bahasa Jerman. Oh, anaknya parah berarti. Disuruh naik bersama beliau sudah jelas kalau dia itu zalim, sudah jelas kalau dia itu kufur. Di detik-detik terakhir, ayo nak, irkam ma'ana wa la takum ma'al kafirin. Bergabung sama kita. Jangan bergabung bersama orang-orang kafir, tapi tolah-toleh kanan kiri, konco-koncone ngono-ngono, akhirnya apa? Ojo pedot oyot katanya. Ngerti ora? Ojo pedot oyot. Ayo bareng dengan kita. Ayo sehidup semati. Ayo yang tetap istiqomah dalam kekufuran, naudzubillah dzalik. Gak mau itu mengikuti, gak mau bergabung dengan ayahnya, sosok seorang nabi, ayahnya pilihan Allah dan Rasul yang pertama kali dan perdana diutus oleh Allah di muka bumi. Nuh alaihi wasallam. Kurang apa? Anaknya kufur. Lut alaihi wasallam. Istrinya munafik kelas kakap tuh. Dan dia yang bocorkan informasi kedatangannya siapa? Malaikat-malaikat yang ganteng luar biasa datang sebagai tamu pada malam hari.
Tamu-tamu buantengi pol. Garapan sudah, ayo tak buka lawange malah. Begitu malah. Naudzubillah dzalik. Akhirnya hancur luluh bersama orang-orang yang kufur. Dan beliau-beliau itu bukan orang yang nggak sukses dalam mengajar dan mendidik, bukan. Sukses. Nanti bakal ada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, Nabi dari nabi-nabi yang diutus oleh Allah Subhanahu Wa Taala kepada kaumnya, tidak membawa seorang pengikut pun ketika datang menghadap Allah. Ada Nabi cuma bawa satu pengikut. Pak Zainal sama jajarannya bawa antum-antum semua loh, segini banyaknya, insyaallah. Dan antum-antum semua di belakangnya kumpulan umat. Meskipun yang Anda ajari TK, SD, PAUD, TK, SD, Tsanawiyah, Aliyah, nggak masalah. Kok saya kemarin itu kami di Darul Wahyan bingung berbicara, melihat fenomena SD kok begini, ini kok gitu, susah. Kenapa? Takut kami dengan anak-anak kita. Nah, terus apa maunya? Tuntutan atas saya apa? Kita buka sendiri Ustaz. Apa? PAUD. Terus buka sendiri berikutnya apa? Kutab. Nah, kalian siap nggak? Siap. Mau. Ayo wes, tinggal buka. Apa deh? Nggak, tinggal buka aja. Nah, di mana tempatnya? Kolong bumi masih kolong langit masih lebar, punggung bumi juga lebar, nggak apa-apa, sudah kemana aja sudah di sini bisa. Lalu kemudian ada sebagian mereka yang ngerotok minder, lulus dari sini sinawi suwi-suwi, kuliah sudah lama, jadi guru PAUD, ngawur saya bilang, ngawur itu faham ngelantur itu ya begitu itu. Al-fadlu lil mubtadi, itu loh yang anda didik sekarang masih meler-melernya sama umbelnya nggak lurus-lurus itu. Kalau kemudian nantinya jadi pimpinan-pimpinan umat, fadlnya itu buat antum. Antum yang pertama kali ngajari dia. Dia nggak ngerti Fatihah, yang ngajari pertama antum. Sedang dia seumur hidupnya membaca Al-Fatihah. Pero kebaikan hasanat antum itu berapa? Mizan kebaikan hasanah antum di mizan hasanat antum itu ada berapa? Besar loh, nggak main-main. Dia nggak ngerti alif bengkong sama alif jejek. Antum yang ngajari dia. Akhirnya jadi orang yang Masya Allah di belakang hari. Meskipun satu orang. Lalu Allah mencatat bagi dia kebaikan disebarkan oleh Allah di muka bumi. Jangan dikira antum tidur di pusara antum nantinya pahala terus ngalir. Cek kan kalau nggak percaya saldonya. Betul. Guyu ada. Ya betul. Cek kan saldonya di akhirat. Nanti antum jerit-jerit, dari mana sekian banyaknya Pak? Banen fadilat ini Pak. Pak Zainal sama kawan-kawan buka yayasan, lalu buka sekolah jadi seperti ini. Ini pada teman saya dulu. Ini beliau ini supir loh ini. Sekarang nyupiri antum di sini, Masya Allah. Alhamdulillah. Bali ya. Jadi fenomena yang ada, persentase yang nggak kecil dari generasi muda kita itu faham dinnya, fikih di dalam dinnya, dan akhlaknya yang mewarnai kehidupan mereka secara zahir itu tidak marzi, tidak diridhoi, tidak baik. Kenapa? Tadi gurunya dia itu orang tuanya yang pertama. Makanya Rasulullah SAW menyebut kullu mauludin, ini hadisnya populer, teman-teman insyaallah sudah hafal. Kullu mauludin yuladu 'alal fitrah. Setiap, tentunya jin dan manusia yang dilahirkan oleh Allah itu dilahirkan di atas fitrah. Fitrahnya apa? Bertauhid kepada Allah. Itulah sibghahnya Allah. Itulah sibghahnya Allah kepada seluruh makhluk yang ada. Baik itu benda mati maupun makhluk hidup, semua disebghah oleh Allah untuk bertauhid kepada Allah. Dan gak ada dari ciptaan ini yang keluar dan lahir dalam keadaan kufur kepada Allah dan syirik, itu gak ada.
Makanya Rasulullah menyebut kullu mauludin yuladu 'alal fitrah. Pak pembawa acara, saya punya penyakit saya kalau megang mikrofon susah berhenti. Tolong nanti satu didoakan mudah-mudahan penyakitnya hilang. Sama yang kedua, kalau sudah mendekati waktu, saya tolong peringati. Kalau enggak nanti insya Allah kita selesai jam 12. Ya. Nanti pada bingung semuanya. Tolong diberitahu ya, kurang kira-kira 5 menit 10 menit gitu ya. Setiap yang lahir itu setiap yang lahir itu telah lahir dalam keadaan fitrah, yaitu bertauhid kepada Allah, mukmin semuanya, bahkan muslim semuanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu abawahu, kedua orang tuanya, ini yang mengaruh kepada anak tersebut, yuhawwidanihi, menjadikan mereka berdua yang menjadikan anak itu menjadi Yahudi, au yunassiranihi, atau mereka berdua yang menjadikan anak itu sebagai Nasrani, kalau di sini Kristen ya, au yumajjisanihi, atau menjadikan mereka sebagai orang-orang Majusi, au alhamdulillah nggak nyambung sih karena ini jebakan. Au yumaslimanihi, atau mereka berdua yang menjadikan dia sebagai muslim begitu. Kenapa? Karena sudah muslim, nggak ada yang lahir ceprot kok kemudian musyrik kufur kepada Allah, nggak ada. Semuanya muslim. Karena kita semuanya itu sudah diambil janji oleh Allah Subhanahu wa taala dulu. Allah Subhanahu wa taala ketika menciptakan Adam alaihissalam, kemudian Allah Subhanahu wa taala mengusap punggungnya. Lalu keluarlah seluruh nasamah dan ruh-ruh anak keturunannya sampai nanti hari kiamat. Kemudian Allah Subhanahu wa taala di situ mengambil janji, alastu bi rabbikum, bukankah aku Tuhan kalian? Bukankah aku Tuhan kalian? Dalam kurung, siapkah kalian untuk mengabdi kepadaku? Lalu kita semuanya menjawab apa? Bala, ya betul. Saya tanya ya, siapa yang ingat? Siapa yang ingat? Dulu kita ketika mengambil janji, diambil janji. Waktu itu kan kita menjawab bala toh? Iya. Lah waktu itu kita menjawab bala gitu kan. Bala itu artinya iya ya Allah. Siap ya Allah, kalau bahasa sininya loh, sekarang kan bahasa siap, siap. Ya. Perempuan pun kalau ditanya apa, tolong kerjakan, siap. Kapan jadi TNI? Kita itu dulu menjawab iya. Ingat nggak itu? Yang paling besar, yang paling penting dalam wujud bertauhid kepada Allah, kita janji kepada Allah, bukan janji kepada ini yang di istana-istana itu, bukan. Janji kepada Allah, pencipta jagat raya. Ditanyai oleh Allah, kalian siap untuk nggak bersekutu kepadaku? Kalian siap untuk mengabdi kepadaku? Siap. Kita semuanya jawab, kita iya siap. Kayak kemudian antum ditanyai nggak inget. Jadi kalau ditanyain kapan nikah, mesti inget. Gak inget. Lalu tahu dari mana antum itu? Tahu itu dari mana? Kalau antum itu dulu pernah berjanji kepada Allah Subhanahu wa taala dengan janji yang seagung untuk kita tidak mensekutukan Allah dan siap untuk mengabdi kepada Allah, beribadah kepada Allah. Tahunya lewat informasi syar'i, yaitu wahyu yang diturunkan oleh Allah di dalam kitab sucinya Al-Quran, disampaikan oleh Rasulullah SAW kepada kita. Kita yakin 100%, bukan percaya saja, yakin kalau itu pernah ada. Masalah kapan, di mana, nggak tahu. Yang penting itu ada. Dan ini yang membedakan antara mukmin dengan orang yang ragu, munafik, dan antara mukmin dengan musyrik. Di situ pembedanya. Dan kita semuanya yakin ini kan, mukmin insyaallah semuanya. Ya, Allahumma amin. Mukmin loh, bukan sekedar muslim loh. Ya. Baik.
dalam hadis ini Rasulullah SAW menyebut orang tuanya, kedua orang tuanya yang potensi untuk merubah bahkan sobghahnya Allah. Fitrah bisa terubah lewat pengaruh siapa? Orang tua. Kenapa Rasulullah SAW kok menyebut orang tua? Kenapa kok Allah Subhanahu Wa Taala Rasulullah SAW dalam hadis ini menyebut fa'abawahu, kedua orang tuanya yang menyahudikan dia, menasranikan dia, memajusikan dia, mendemokrasikan dia, meninikan dan mengitukan dia. Kenapa kok kedua orang tua? Karena yang paling dekat. Mereka yang paling dekat. Dan bahkan semua jin dan manusia tercipta lewat kedua orang tuanya. Secara umum loh ya, meskipun Isa alaihissalam cuma satu orang tuanya, yaitu uminya. Sedangkan Hawa alaihissalam cuma satu usulnya, yaitu Adam. Sedangkan Adam alaihissalam nggak punya abah, nggak punya ibu. Darwin baru yang mbahnya ketek. Jangan dipercaya itu. Baru itu kera itu. Katanya pengakuannya dia, tapi ya itu pengakuan salah. Ngeyel. Karena mereka yang paling dekat. Yang paling dekat. Lalu bagaimana dengan para guru, saya dan Anda ini? Bagaimana dengan para pendidik? Musyrif. Lihat di sini namanya musyrif. Musyrif namanya. Saya guru, di bawahnya guru yang mendidik tidak mengajar. Oh enggak ada. Baik. Kalau di kami ada guru, ada musyrif. Ada yang mengajar di kelas, ada yang enggak mengajar di kelas. Yang enggak mengajar di kelas itu fungsinya sebagai isyraf. Kalau di sini semacam kesantriannya gitu. Kalau di pondok semacam kesantriannya gitu. Atau usaha. Baik. Ala kulli hal, mereka ini para guru itu mengambil tugas yang terpenting dari tugas-tugas orang tua. Tugas yang terpenting dari tugas-tugas orang tua, yaitu mengajar dan mendidik, padahal mereka bukan bapak dan bukan ibu. Makanya guru-guru ini, saya ada pendidik-pendidik, mudah-mudahan Allah menjadikan kita para pendidik yang baik. Ini orang-orang yang, maksud saya bukan sembarangan orang. Bukan sembarangan orang. Dan saya tekankan betul loh, ini kepada para guru dan para pendidik secara langsung, dan siapapun yang terlibat di dalam pengajaran dan pendidikan, meskipun beliau itu karyawan-karyawan yang kelihatannya secara matematis nggak ada kaitannya dengan ajaran dan didikan. Tolong ditekan Pak Zainal. Kalau ada di sini satpamnya, satpam itu guru, satpam itu pendidik. Maka jangan sembarangan satpam kemudian antum terima di sini menjadi satpam. Cleaning service itu guru dan itu pendidik. Maka jangan sampai sembarangan memilih guru dan memilih dan menerima cleaning service. Siapa lagi di sini? Tukang itu guru dan pendidik. Itu gimana Ustaz nyarinya? Mbok kok teko aku. Ini gendong ini kok. Saya di Solo, saya di Magetan. Ya golek dhewe gitu. Kalau nggak bisa produk kader sendiri. Masa nggak bisa jadikan orang jadi tukang? Masa nggak bisa menjadikan orang jadi haris? Masa nggak bisa jadikan orang jadi cleaning service? Kan bisa. Iya, pilih yang baik-baik, didik untuk itu. Nanti kamu di sini. Kenapa? Kamu di sini itu guru. Kamu di sini itu apa? Pendidik. Ustaz, terlanjur loh, Ustaz, terlanjur apa? Ini terlanjur sudah ada. Sedangkan mereka orang-orang lama di sini. Dulu lah ketika perintisan awal, pokoknya sambil ya sudah diperbaiki yang ada. Dan ini perlu untuk didoktrinkan, dicekokkan tiap saat kepada mereka. Kalau enggak, lembaga pendidikan ini akan kurang selama-lamanya dan enggak akan bisa sempurna. Susah amat Ustaz. Surga. Yang dicari apa? Kan surga. Ala inna sil'atallahi ghaliyah, ala inna sil'atallahil jannah. Ketahuilah sesungguhnya dagangannya Allah itu mahal. Ketahuilah sesungguhnya dagangannya Allah itu adalah surga. Enggak ada dagangan surga murah, itu enggak ada. Butuh apa? Butuh segalanya. Kejujuran, kesabaran, modal
pikiran, modal tenaga, modal biaya, modal ini, modal itu, semuanya kerahkan, semuanya dikeluarkan untuk membeli jannah. Untuk membeli jannah. Mohon maaf, nanti yang bertugas sebagai apa saja lah, pokoknya di sini ngurungu ini ya sudah. Yang penting tugas saya kan nyampaikan. Mudah-mudahan nggak terlalu jauh dari kebenaran. Syukur kalau tepat. Guru, semua kita ini guru, itu sedang dalam posisi yang tinggi. Dan tidak sembarangan kita bisa memilih dan menentukan dirinya sendiri pada posisi tertentu. Kita bisa bercita-cita, kita bisa berkeinginan, saya ingin untuk menjadi ini, saya ingin untuk menjadi itu, cita-cita untuk ini. Bahkan sudah berusaha ke sana, tapi ketentuan itu di tangan Allah. Saya ingin menjadi salah satu karyawan Nurul Islam, Nurul Iman. Saya berusaha, tapi kalau Allah nggak nentukan, dia ngajukan dan melayangkan surat pendaftaran ke yayasan Bo'o 1000 kali tetap tertolak. Kenapa? Ya memang takdirnya belum begitu. Lalu yang bisa keterima ini siapa? Yang ditakdirkan oleh Allah untuk bisa netep di sini. Yang ditakdirkan oleh Allah untuk bisa netep di sini. Pak Zenan, ada penyusup nggak? Di sini ada penyusup nggak? Iya, karena yayasan antum itu bukan yayasan yang biasa. Ini luar biasa. Iya. Penggoten, nganggo ini ketuanya burdahan, ajarannya Quran, Sunnah, panutannya salafus saleh gitu kan. Porsi untuk kamu memahami Al-Quran sama As-Sunnah dan Anda menjalankan tatbik amal dengan Al-Quran dan Sunnah itu dengan siapa? Corongnya itu lihat sama kalau bukan salafus saleh, yaitu para sahabat Nabi. Bagaimana mereka memahami itu dari Nabi, begitulah yang mereka lakukan. Kalau mereka salah ditegur oleh Nabi. Jadi praktek menjalankan syariah yang paling benar itu adalah prakteknya salafus saleh kita, para sahabat-sahabat Nabi, dan siapa yang diajari oleh sahabat dan yang sejalur dengan mereka. Dan kurang lebih kita seperti itu ya. Maka posisi tempat antum berada sekarang ini dan lembaga yang sudah diadakan ini bukan main-main. Bukan main-main. Manusia yang paling tinggi derajatnya di sisi Allah itu para rasul, para nabi, dan mereka itu mustafain, orang-orang yang dipilih. Gak sembarangan Allah meletakkan kerasulan dan kenabiannya ya. Allahu a'lamu haitsu yaj'alu risalatah. Allah lah yang lebih tahu di mana dia harus meletakkan tugas kerasulannya itu. Di mana dia harus meletakkan kerasulan dari hamba-hambanya. Dipilih tentu oleh Allah Subhanahu wa taala yang paling baik dan yang paling mampu dan yang paling cocok. Itu yang dipilih oleh Allah untuk jadi nabi, untuk jadi rasul. Kenapa? Karena tugas yang mereka emban bukan tugas yang main-main. Pilihan. Anda pernah dengar nabi yang melanggar aturannya Allah maunya kemudian dihukum? Pernah? Pernah. Siapa? Ada yang mandok? Siapa? Nabi Yunus. Nabi Yunus bin Matta. Betul. Ketika beliau diutus oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kaumnya, beliau sudah berusaha semaksimal mungkin sebisanya mengarahkan, mendidik, mengajak, tapi dipelokodo sama umatnya. Banyak yang enggak menghargai dia. Sampai beliau itu ya Allah, kesabarannya coplok, akhirnya beliau menghukum mereka. Apa itu hukumannya? Tak tinggal kalian kan. Dah, saya nggak mau di sini. Kalau kalian memang nggak mau untuk diperbaiki, buat apa saya tinggal sama kalian lagi? Sudah, saya tinggal. Begitu ditinggal oleh Nabiullah Yunus, mereka nyesel. Alhamdulillah nyesel. Ini kalau yang ada sekarang, jangankan ditinggal, kejar-kejar, ditangkap, dipenjara, bahkan dibunuh. Bukan nyesel, alhamdulillah dapat gaji lebih, naik pangkat, begitu. Jangan ikut-ikut. Na'udzubillah dari. Dan kaumnya Yunus dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Nabiullah Yunus meninggalkan mereka. Ketika meninggalkan mereka dihukum oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan maksudnya Allah Subhanahu wa taala menimpakan padanya cobaan dan ujian
seperti apa yang Anda ketahui. Campakkan ke laut lalu ditelan oleh ikan besar. Lalu dibawa masuk ke dasar laut. Terjadi padanya kegelapan di atas kegelapan di atas kegelapan. Kemudian beliau di sana berdoa, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz zalimin. Wis kuitok aja diulang-ulang. Memuji Allah Subhanahu wa taala dan mengakui kalau dirinya adalah yang salah terhadap aturannya Allah Subhanahu wa taala dan perintahnya Allah Subhanahu wa taala. Diperintah untuk dakwah, diperintah untuk sabar, tapi realnya beliau kurang sabar dan meninggalkan. Begitu meninggalkan sebentar saja sudah langsung diberi peringatan oleh Allah Subhanahu wa taala dan diuji dengan cobaan yang sedemikian beratnya. Lalu Allah mengabarkan dan andai kata beliau itu dulu tidak tergolong dari orang-orang yang selalu bertasbih kepada Allah, lala bizafi batnihi ila yaumi yub'atsun. Walaula annahu kana minal musabbihin. Andai kata bukan karena beliau itu dulu ketika hidup banyak bertasbih kepada Allah, niscaya dia akan terus menetap di perut ikan itu sampai nanti dibangkitkan, sampai hari kebangkitan. Gara-garanya apa? Banyak tasbih. Banyak tasbih. Kemudian di dalam perutnya ikan pun dia juga bertasbih. Makanya para malaikat saat itu mendengar suara itu. Suara ini, lantunan ini sering kita dengar katanya. Apa? Siapa? Di mana? No? Ini dari siapa? Kemudian mereka mencari, sampailah di dalam perut Hud. Kok neng gini? Siapa itu? Rupanya beliau. Lalu diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, dikeluarkan dan kembali kepada umatnya. Maka pilihan para nabi dan para rasul itu pilihannya Allah. Bukan orang-orang yang sembarangan. Tugasnya sangat berat. Sangat berat. Mengajar dan mendidik kaumnya. Bukan mengajar dan mendidik 1000 orang begini, tidak. Tapi mengajar orang tua, orang dewasa, tokoh-tokoh, rakyat biasa, rakyat jelata, anak kecil dan lain sebagainya. Semua diajar dan dididik oleh beliau-beliau itu para nabi dan para rasul. Minim kaumnya saja, kecuali nabi kita. Tugasnya itu, tugas yang sebesar itu diemban oleh beliau untuk semua jin dan manusia. Besar kecil, lanang wedok, berpendidikan atau awam, ya, jin dan manusia, dan dari zaman beliau diutus sampai nanti hari kiamat, meskipun taklifnya sudah terputus saat beliau wafat. Tapi dakwahnya terus berkembang. Nah, tugas ini bukan tugas yang ringan, bukan tugas yang mudah. Makanya nggak diberikan oleh Allah kepada sembarangan orang. Pak, Bu, kalau kita ini orang-orang yang lebih baik dari mereka, niscaya kita jadi nabi. Niscaya kita jadi rasul. Tapi kan nggak ada. Maksudnya kita nggak dihidupkan oleh Allah pada zaman ini. Kalau kita berhak jadi nabi, jadi rasul, makanya jangan sampai ada yang berani menghina. Saya kok kebetulan pas ngajar syarah Aqidah Tahawiyah sampai kepada pembahasan ini di Ma'talidal Wahid. Yaitu jangan sampai ada di antara kalian mengatakan aku lebih baik daripada Yunus ibnu Matta alaihi salatu wassalam. Aku lebih baik daripada Yunus ibnu Matta kalau aku dipilih jadi nabi. Masa cuma suruh sabar sebentar aja kok gak sabar ya, kemudian meninggalkan tugas dakwah. Piye to ya? Oh, kemelinti. Oh ya, berapa detik lagi? 10 menit lagi. Ya, jazakallah khair. Baik. Jadi kenabian dan kerasulan itu bukan sembarangan. Allah hanya memberikannya kepada orang-orang tertentu. Baik, ini sudah kita ketahui, bahkan itu kita yakini ya. Jadi tidak ada tidak ada suatu posisi kedudukan, pangkat dan gelar yang lebih tinggi daripada kerasulan dan kenabian di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Yang paling tinggi yang kita ketahui dan kita yakini. Lalu detik ini Allah Subhanahu wa taala memilih saya dan Anda, memilih kita para guru, memilih kita para musyrifin, dan memilih kita para karyawan yang bekerja
di lembaga-lembaga pendidikan memilih kita dan mengamanahkan kepada kita untuk kita mendidik anak dan istri kita dan anak-anak kaum muslimin. Seolah kita dititipi oleh Allah untuk mengambil alih tugasnya para nabi. Ya Allah, itu nggak main-main loh, nggak main-main. Jadi Anda di sini itu bukan main-main. Ngono dari dulu itu gremeng gajiku kamu guru sak menit tok. Wes tahu. Sabaro gitu. Sabaro gitu mau bilang ana lebih baik daripada Yunus ibnu Matta. Malah Nabiullah Yunus hari itu gaji. Enggak dapat gaji. Gaji kok cuma segini. Tapi Pak Zainal juga jangan kalau bisa dinaikkan naik gitu. Bisa naik lagi. Naik lagi. Enggak apa-apa. Jangan takut. Khazainus samawati wal ardi tangannya Allah Subhanahu wa taala. Kok amin. Wah ini kabar kok amin. Bahaya ini. Tetapi Anda jangan berharap. Dan para nabi dan para rasul itu begitu. Ada harapan dunianya enggak ada. Tetapi dunia enggak akan kemudian disia-siakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tahu dia itu hidup di dunia, kalau di surga baru keinginan saja sudah terpenuhi. Tapi kalau di surga di dunia, silahkan berkeinginan sampai setengah mati. Kalau kemudian nggak bekerja, nggak berusaha, kemungkinan besar nggak akan dapat. Dan Allah Subhanahu Wa Taala memilih kita dan mentakdirkan bagi kita untuk menjadi guru-guru, untuk menjadi para musyrif, para pendidik, dan siapa yang bekerja untuk para guru dan para musyrif. Membantu mereka, membela mereka, memfasilitasi mereka dan lain sebagainya. Allahu Akbar. Ini kalau kita tahu, meskipun gelar-gelar kita ya gitu-gitu dari dulu saya tuh gelarnya cuma LC. Tahu LC singkatannya? Lucu. Ya. LC. Iya. Enggak mundak-mundak, ora apa-apa. Enggak apa-apa, belum jadi profesor. Itu kalau jadi profesor Anda kan nanti berlipat-lipat nih. Malah susah Pak Zainal. Nggak mampu dia. Tetapkan profesor di sini. Ya. Baik. Jadi posisi dan kedudukan seorang guru adalah karunia pilihan dari Allah Subhanahu Wa Taala, diberikan oleh Allah kepada kita tidak diberikan kepada yang lain. Bertugas untuk didik umat ini. Jangan sampai kemudian umat ini salah arah dan jangan sampai umat ini kemudian belok kepada jalan-jalan yang tidak benar. Baik. Semakin mepet ini. Ini beliau sudah di samping saya. Baik. Intinya kita bukan orang-orang biasa. Dan kita jangan minder. Janganlah dilihat ahli dunia. Ketika Anda menoleh ke atas melihat ahli dunia, melihat ahli dunia dan bahkan hamba-hamba dunia yang menghabiskan umurnya, menghabiskan detik-detik dan saat-saat kehidupannya hanya untuk berburu dunia, kemudian di antara mereka ada yang sukses dan dapat rumahnya banglo, kendaraannya luar biasa, pakaiannya dan penampilannya juga luar biasa, tonggo lagi, naik mepet rumah lah, rumahnya dia banglo, rumahnya kita Bangju. Rumahnya dia luar biasa, rumahnya kita nggak seberapa, nggak jauh dari kita. Keluar dari rumah kita warnanya hijau, ini. Kalau melihat rumahnya dia, masya Allah. Kendaraannya juga begitu. Kalau lewat nyiprati kita, di sini banyak banjirnya, tuh. Karena kita pakainya motor. Ya, nyiprati kita. Jangan terkecoh. Dunia itu diberikan oleh Allah kepada siapa yang dikehendaki dan siapa yang tidak dikehendaki. Maksud diberikan oleh Allah kepada siapa yang disukai dan kepada siapa yang tidak disukai. Tetapi din ini dan ilmu ini dan jabatan dan gelar guru, pendidik dan karyawan di tempat-tempat yang seperti ini demi Allah tidak diberikan oleh Allah kepada siapa yang kepada sembarangan orang. Tetapi diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala kepada pilihannya. Tadi saya tanya, ada infiltrator nggak di sini? Ada penyusup nggak? Nggak ada. Insya Allah nggak ada. Tapi kalaupun ada, orang
repot amat. Biar aja nggak apa-apa. Suruh nyusup nggak apa-apa. Cuma kita nasihati, ngaku saja lebih baik. Nanti kalau ngaku saya kasih, enggak, saya bisa ngasih tahu gitu loh. Timbang kowe ngaku blasuk. Enggak seberapa kok dapatnya kamu share informasi dari sini itu enggak seberapa. Yang teruntungkan iblis. Jangan mau jadi budaknya iblis. Baik, kembali ya. Jadi kalaupun ada, enggak masalah. Loh, buktinya saya begini-begini juga masuk juga di Nurul Iman katanya. Katanya ketetapan Allah dan itu tidak diberikan oleh Allah kecuali iya. Loh, bukan nggak ada munafik-munafik itu juga nanti di padang mahsyar akan dikumpulkan oleh Allah bersama siapa? Bersama kaum mukminin loh, nggak main-main loh. Jadi semuanya diarahkan oleh Allah ke arah neraka semuanya. Tinggal kaum muslimin bersama orang-orang munafiknya. Masih ada juga di situ. Dikira dia itu bisa selamat, dikira dia itu bisa gandul dan terus bertutupan dengan kaum muslimin. Jangan dikira bahlulnya double itu mereka. Jangan dikira. Nanti di padang mahsyar di situ yang akan terjadi penyesalan yang berlipat-lipat waktu itu. Dia mengira bahwasanya dia bersama kaum mukminin, tapi rupanya yukhadi'unallah wa mukhadi'uhum. Mereka berusaha untuk menipu Allah, tapi justru Allah Subhanahu wa taala yang bermakar atas mereka. Baik. Jadi jangan terkecoh dengan dunia. Jangan terkecoh dengan dunia. Apa yang diberikan oleh Allah kepada mereka semuanya itu diberikan oleh Allah kepada siapa yang dicintai dan siapa yang tidak dicintai. Harapan kita sih kita ingin jadi kayak Sulaiman alaihissalam. Atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Dia juga pegang-pegang jam juga ini. Atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar, bonusnya. Berikan kepada kami yang terbaik di dunia, di akhirat juga yang terbaik, mintanya di akhirat firdausul a'la, mintanya di dunia menjadi konglomerat, kemudian di akhirat selamat dari neraka, selamat dari jahanam, selamat dari neraka. Itu maunya kita, tapi kan Allah Subhanahu wa taala memberikan apa saja kepada siapa saja yang dikehendakinya. Dunia jangan sampai mengecohkan kita, tetapi kita punya orientasi hidup, yaitu sukses kita di akhirat. Dan sukses kita di akhirat satu-satunya jalan, antum semuanya sudah tahu dan sudah paham, yaitu iman kita, Islam kita, dan takwa kita. Qad aflahal mu'minun, telah sukses orang-orang yang mukmin. Dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan qad aflaha man aslam, telah beruntung, telah sukses orang-orang yang berislam, muslim kepada Allah dan pasrah kepada Allah. Wa ruziqa kafafan wa qanna'ahu Allahu bima atahu. Satu, dia pasrah kepada Allah dan Islam. Dua, diberi rezeki oleh Allah Subhanahu wa taala mepet. Ketiga, diberi qanaah, sifat qanaah di dalam hatinya terhadap rezeki-rezeki Allah yang dikaruniakan oleh Allah kepada dirinya. Qanaah itu apa? Nerimo. Nerimo ya. Sifat nerimo. Tidak protes dengan pemberian Allah dan tidak menolak. Tidak menolak. Baik. Jadi ini jangan sampai mengecohkan kita, tapi Allah Subhanahu wa taala memuliakan kita, dijadikan oleh Allah sebagai penerus tugas para nabi dan para rasul, yaitu mendidik kaum muslimin dan mendidik generasi-generasi muda Islam. Ini khusus untuk antum di Nurul Iman. Silahkan antum yang sabar di sini, dan silahkan antum yang ikhlas. Ada beberapa hal yang perlu untuk kita perhatikan dalam mengajar dan mendidik kaum muslimin. Satu, hendaknya kita ikhlas niat kita lillahi ta'ala. Yang kedua, hendaknya kita bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan saya nggak perlu untuk berbicara masalah takwa, karena sudah sangat jelas. Intinya takwa itu akan terrealisasi pada seseorang di antara kita jika dia selalu sedia untuk menjalankan perintah Allah dan menjauhi larangan Allah. Siapa yang berbuat seperti itu, insya Allah akan terbuahkan dalam dirinya takwa, dan takwa sebaik-baik bekal menuju Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga, tanggung jawab yang tinggi. Tanggung jawab yang tinggi. Hendaknya kita bertanggung jawab dengan segala tugas yang diemban, segala tugas yang dibebankan kepada kita. Jangan sampai kemudian tanggung jawab itu disia-siakan. Kemudian untuk guru dan untuk para pendidik, hendaknya Anda berusaha semaksimal mungkin menguasai materi, sehingga ketika menyampaikan materi-materi yang ingin atau yang perlu untuk disampaikan itu akan tersampaikan dengan baik.
dengan baik, insya Allah kalau itu kemudian dilakukan, tugas mengajar juga akan ringan. Satu, ringan bagi Anda yang mengajar, dan kedua, ringan bagi murid-murid Anda yang mengasup ilmu dan pengetahuan lewat cara yang Anda sampaikan. Kemudian yang tidak kalahnya perlu untuk wujud pada kita di hadapan peserta-peserta didik kita dan murid-murid kita adalah kewibawaan. Dan Nabi SAW itu dulu, kata Al-Husain rahimahullah ta'ala radhiyallahu ta'ala anhu ardahu, apabila dipandang wibawa, beliau itu apabila digauli, jadi ada orang yang bergaul dengan beliau, menyenangkan. Tapi kalau sekarang ada orang yang berwibawa, sekali dipandang digauli malah menakutkan. Iya Bu, ngeri gitu. Ya, wibawanya nggak tahu pakai apa itu bisa mengadakan wibawa itu ya. Kita kalau mau ketemu sama dia ndrodok-ndrodok, begitu kita mukhalatah dengan dia, naudzubillah, nggak baik. Nah, bukan begitu Rasulullah SAW. Jadi harus wujud dalam diri kita wibawa, bukan dengan jaim, jaga image, bukan. Tetapi dengan cara yang paling tinggi adalah takwa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan tadi saya mengatakan menguasai materi di tertib nomor 4, maksud saya adalah dasar-dasar ilmu ya. Hendaknya kita mempunyai dasar-dasar ilmu yang benar, dasar-dasar ilmu yang cukup. Kemudian wibawa adalah praktek amal dengan ilmu itu sendiri. Kemudian berikutnya mengajarkan ilmu ini dengan yang sebaik-baiknya dibarengi dengan dasar sabar. Saya tahu kunci kesuksesan di dunia ini ada 2 sebagaimana disebut oleh Nabi SAW, dan itu sifatnya mukmin. Apabila mendapatkan kebaikan dan nikmat maka dia bersyukur, dan apabila mendapatkan cobaan-cobaan dia sabar, ya kan? Tetapi keduanya ini tetap akan bermuara pada sabar. Enggak ada orang yang bersyukur kepada nikmat Allah Subhanahu Wa Taala kecuali dia pasti bersabar. Makanya sabar itu luar biasa dan pahalanya pun luar biasa, sebagaimana disebut oleh Allah, innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Hanya saja atau sesungguhnya Allah akan melimpahkan balasan kepada orang-orang yang sabar dengan jumlah yang tiada batas. Tiada batas itu kayak apa? Wallahu a'lam. Gedenya luar biasa. Gak bisa terbayangkan dan gak bisa tergambarkan, karena yang menyebutkan adalah Allah Subhanahu Wa Taala. Semoga Allah Subhanahu Wa Taala berkenan untuk menjadikan kita semuanya dari hamba-hamba Allah Subhanahu Wa Taala yang bertakwa, mukmin yang sejati, mampu untuk mengemban tugas pengajaran dan tugas pendidikan generasi-generasi muda Islam yang mendatang, dan menjadi sosok-sosok hamba Allah Subhanahu Wa Taala yang selalu dikaruniai keikhlasan niat dan sabar. Allahumma amin. Wa sallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Saya kembalikan kepada Rais Jalasah. Barakallahu fiik.